Gereja bersama untuk anggota dari Basis Pulau-Pulau dari Kuala Jemaat Kayu Waktu. Haleluya. Warta Jemaat nomor 01 dari KRM Dataran Cikowe dari C32 dari 07 dari 2023. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat berkebaktian kepada jemaat sekalian, terutama bagi warga jemaat yang baru pertama kali mengambil bagian dalam kebaktian ini. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menguatkan iman kita masing-masing. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia atas pertambahan setahun usia kelahiran, usia pernikahan, dan kebahagiaan jemaat lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Kebaktian saat ini dilayani oleh calon pendeta Desa Tetua SSI Teole. Majelis dan kolekan serta senior yang bertugas adalah dari sektor Adonai. Tata kebaktian yang digunakan adalah tata kebaktian minggu pertama. Pembacaan Alkitab terdapat dalam pertama Korintus 12 ayat 12 hingga 31. Nyanyian yang digunakan adalah nyanyian jemaat GBL. Atas perhatian jemaat kami mengucapkan terima kasih dan selamat berkebaktian. Tuhan Yesus memberkati. Kayu Waktu 2 Juli 2023. Majelis Jemaat GPP Kayu Waktu, Pendeta Dela Efrawa MSI Ketua, Penatua DKI Sekretaris. Bapak Ibu saudara-saudari serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kalau kita melihat sebuah pohon yang besar, kita bisa melihat kekuatan sebuah pohon itu terletak pada akar-akar. Bila pohon itu berakar dalam dan kuat, maka ia akan teguh dan tidak tumbang diterjang oleh angin. Namun bila akarnya tidak kuat, pohon itu dapat tumbang dengan mudah. Selain itu, salah satu bagian dari pohon itu, yaitu akar, tugasnya adalah mencari makanan dan air untuk pohon. Tanpa akar yang dapat mencari air, maka pohon itu akan layu. Itulah sebabnya bila kita memotong batang suatu pohon, pohon tersebut masih dapat hidup terus. Tapi kalau kita memotong akarnya, maka pohon itu akan mati. Laksana sebuah pohon yang melambangkan kehidupan ciptaan Allah, kita sekalian sebagai umat yang percaya diri untuk memahami bagaimana makna hidup bersama sebagai satu kesatuan dalam Kristus yang utuh untuk menjalani semua kehidupan kita sepanjang bulan yang baru dan sepanjang hidup. Dan pemaknaan itu kita maknai dari bagian pembacaan kita saat ini, yaitu 1 Korintus 12 ayat yang ke-12 hingga yang ke-31. Apa yang dikatakan oleh Paulus dalam bacaan kita saat ini mengenai hidup bersama sebagai satu kesatuan utuh dalam Kristus, dan bagaimana kita seharusnya hidup bersama dalam suatu kesatuan sebagai bagian hidup dalam Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari serta anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, bacaan kita saat ini menggambarkan bahwa kita adalah gereja sebagai tubuh Kristus. Ini sebuah pengandaian yang diberitakan oleh Paulus dalam Korintus mengenai pengandaian dari tubuh kita. Tubuh seseorang sebagai manusia adalah satu. Setiap manusia demikian adanya. Akan tetapi tubuh yang satu dari setiap manusia mempunyai banyak anggota. Pada pasal pembacaan kita dikatakan bahwa ada kepala, ada tangan, ada kaki, dan sebagainya. Kepala,
dan sebagainya itu meskipun banyak tapi merupakan bagian dari satu tubuh. Mereka tidak bisa berdiri sendiri lepas dari tubuh yang satu itu. Artinya bila mana tangan atau kaki melepaskan dirinya atau terlepas sendiri dari tubuh, maka mereka bukan tubuh lagi. Tubuh yang utuh hanya satu dengan kepala, tangan, dan kaki, dan sebagainya. Dan pengertian dari tubuh ini yang merupakan pengendalian yang diberitakan oleh Paulus sendiri dipakai untuk dikenakan pada Kristus. Bagaimana tubuh yang meskipun banyak anggotanya hanya satu, demikian pula Kristus sebagai dasar hidup. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hanya satu tubuh Kristus dengan banyak anggota. Metafora atau pengandaian ini digunakan untuk menggambarkan jemaat atau gereja, maka itu berarti hanya ada satu jemaat atau gereja sebagai tubuh Kristus dengan banyak anggotanya. Itulah kenapa disebutkan gereja yang aman. Hidup bersama sebagai tubuh Kristus itu harus dilandaskan pada kesadaran bahwa kita adalah jemaat, baik secara persekutuan maupun selaku pribadi, adalah tubuh Kristus. Sebagai tubuh Kristus, kita harus memelihara satu kesatuan dan menghindari perpecahan, karena Kristus cuma satu dan tidak terbagi-bagi. Itu kita bisa lihat pada ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-13. Selanjutnya dalam ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-26 mempertegas tentang keterikatan mutlak setiap anggota terhadap tubuh yang satu itu. Mata tidak bisa memerintah kepala, kepala tidak bisa mengatakan bisa hidup tanpa mata, dan sebagainya. Tiap-tiap anggota tidak dapat berkata bahwa ia bukan tubuh karena ia berbeda dengan anggota lainnya. Yang namanya anggota itu selalu berbeda karena fungsi dan perannya yang tidak sama. Fungsi dari kepala tidak bisa dimainkan oleh fungsi dari mata. Apa untuk melihat tidak bisa dimainkan sebagai kepala yang di dalamnya ada otak untuk berpikir dan sebagainya. Sehingga hidup bersama sebagai tubuh Kristus itu menghendaki partisipasi semua anggota untuk menghidupkan jemaat sebagai tubuh Kristus itu sesuai karunia yang apa adanya. Tidak ada anggota jemaat atau dari kita sebagai sebuah persekutuan yang tidak berperan kendati kecil perannya itu. Setiap kita mempunyai fungsi dan peran yang menentukan. Namun biar satu kesatuan atau satu tubuh itu bisa tetap eksis dan berfungsi dengan baik sebagai tubuh, maka fungsi dan peran yang menentukan dari setiap anggota itu harus dimainkan pada posisi. Tidak boleh ada anggota yang tidak berfungsi dan berperan, dan ketika semua berperan maka tubuh menjadi tubuh yang hidup. Oleh karena itu setiap anggota saling membutuhkan. Setiap kita jemaat saling membutuhkan. Hidup bersama sebagai kesatuan dalam Kristus menghendaki yang namanya tolong-menolong, hidup berbagi, bertolong-tolongan, menanggung. Kita berdiakonia sebagai wujud dari pemimpin. Diakonia itu kita jiwai dalam kesadaran akan sebuah kesatuan dan persekutuan selaku kesatuan dengan Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari serta anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, secara keseluruhan kita sebagai satu kesatuan yang diandaikan dengan tubuh yang hidup dalam Kristus dan secara sendiri-sendiri adalah anggotanya. Disebutkan pada teks pemimpin kita ayat ke-27. Kesatuan sebagai tubuh Kristus mendapat penekanan yang utama dalam pemberitaan firman Tuhan kita saat ini. Namun di sini kita melihat fungsi dan peran setiap anggota diperjelas
dengan menunjuk pada karunia-karunia yang tiap-tiap kita terima dari Tuhan. Ada beberapa anggota dari kita yang diberi karunia sebagai rasul, beberapa lainnya sebagai nabi, kemudian sebagai pengajar. Ada pula yang mendapat karunia mengadakan mujizat, ada pula yang mendapatkan karunia untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan berbagai karunia lainnya. Dalam satu tubuh atau satu kesatuan itu terdapat karunia yang beragam, tidak ada karunia yang seragam. Itu dijelaskan pada ayat ke-27 hingga ayat ke-31. Tiap kita dengan karunianya masing-masing sehingga hidup bersama sebagai tubuh Kristus juga berarti kita mengoptimalkan karunia yang ada bagi kehidupan bersama. Karunia yang kita miliki atau bakat itu diberikan oleh Allah bukan untuk disimpan dan dinikmati sendiri, melainkan untuk ditemui, diakui, disyukuri, dikagumi dan dikembangkan, dimanfaatkan, dan yang terakhir dibagi mengikat. Maka berbagi karunia atau bakat adalah salah satu buah dari hidup bersama sebagai tubuh Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari serta anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, kita mulai telah menikmati sehidangan di meja perjamuan pagi, dan kita bersama telah memaknai semua pengorbanan Kristus bagi kita sebagai orang yang berdosa. Karena Kristus telah mengorbankan dirinya bagi kita, mengorbankan tubuhnya, mengorbankan darahnya bagi kita. Dan maka itu pula lewat bacaan kita, mari kita diingatkan untuk memaknai hidup bersama sebagai satu kesatuan dalam Kristus yang utuh, untuk menjalani semua kehidupan kita sebagai satu kesatuan dalam tubuh Kristus. Sama dengan pohon besar dan metaphora tubuh yang dijelaskan dalam bacaan kita, dan metaphora besar yang dijelaskan oleh saya sendiri di awal tadi tentang pohon itu pula yang dikemukakan oleh Paulus dalam bacaan kita yang besar. Kita semua adalah anggota-anggota kerajaan Allah yang telah ditebus dari semua dosa kita dan diberikan peran dan fungsi lewat karunia-karunia itu, maka kita harus menggunakannya dengan porsi masing-masing. Tidak mengatakan yang satu lebih penting dari yang lainnya, seperti yang dikatakan awal. Kita akan berakar bila kita memotong batang suatu pohon tersebut masih dapat hidup terus. Tetapi kalau kita memotong akarnya, maka pohon itu akan mati. Jika kita ingin terus hidup dalam Kristus, menjalani kebahagiaan hidup kita, maka berakarlah hidup kita dalam Kristus, bertolong-tolongan menanggung beban, satu dengan yang lainnya sebagai anggota tubuh Kristus. Susah lain bantuan, bukan dalam susah lain jatuh yang lain, bukan lalu satu punya kelebihan daripada yang lain, lalu mulai iri hati dan dengki terhadap satu punya kelebihan. Ketika sudah lihat orang lain punya kelebihan daripada diri kita, maka sudah mulai ada timbul iri hati, timbul dengki, timbul kecemburuan, lalu mulai melakukan hal-hal yang menimbulkan perbedaan di antara kesatuan tubuh kita sebagai jemaat yang oleh Tuhan. Kalau kedapatan ada anggota atau kehidupan dari ada persekutuan yang memiliki sebuah kelebihan dari satu segi kehidupan, maka itu adalah berkat kita masing-masing, berkat yang sudah Tuhan kasih dan sudah Tuhan takkan itu dalam kehidupan kita. Jangan mengatakan bahwa berkat yang dipunyai oleh orang lain itu adalah bagian dari kita.
lalu dengan sendirinya mulai melakukan hal-hal yang menimbulkan perpecahan, kemudian untuk mengambil berkat orang lain. Tuhan mengatakan dalam Korintus bagi kita banyak anggota, tapi kita adalah satu persekutuan. Kalau oleh karenanya ketika masing-masing kita telah ditakar dengan porsi kita masing-masing, berkat kita masing-masing, gunakan berkat-berkat itu untuk kehidupan saling menolong, saling mengasihi, bukan hidup saling iri hati dan dengki, cemburu satu dengan yang lainnya, sebagai satu persekutuan dalam tubuh Kristus. Kita memaknai itu ketika kita telah makan sehidangan dengan Kristus dalam perjamuan, makan tubuh dan darah Kristus. Dan oleh karenanya itu harus diartakan dalam kehidupan kita. Jangan mengambil yang bukan punya kita menjadi bagian dari kita. Tuhan sudah taruh porsi kita, berkat kita masing-masing. Dan semuanya itu kita maknai dengan kita harus berakar dalam iman yang kuat bersama dengan Kristus. Kalau kita selaku anak-anak Tuhan akan teguh dan tidak tumbang diterjang pada kehidupan sekalipun dalam perjalanan kehidupan yang akan kita lalui nantinya di bulan yang baru ini pula, ketika kita berakar teguh dalam Tuhan, kita saling mengasihi, kita saling bertolong-tolongan menanggung beban, satu pun susah lain dan lain, bukan lain kesejahteraan, bukan iri hati, bukan dengki, bukan cemburu, hal-hal yang membuat persekutuan hidup sebagai satu kesatuan mengalami perpecahan. Kalau mau hidup kita berakar dan hidup bersama dengan Kristus, tidak tumbang dalam menjalani perjalanan kehidupan kita, diterjang badai kehidupan sekalipun, berakarlah dan hiduplah dalam Kristus, hidup dengan iman yang kuat yang dalam kepada Kristus, karena Kristus telah hidup dan mati dalam hati dan pikiran kita. Maka itu arahkanlah hidup kita dan berakarlah dalam kehendak Allah. Tuhan memberkati dan merahmati kita selalu. Amin.